Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Ayuwardani. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai akuntansi organisasi nirlaba dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Sebelumnya, organisasi nirlaba itu apa? Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak berorientasi atau tidak berfokus pada hasil atau laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber dayanya, pemanfaatan keuangan yang diperoleh. Kenapa ada akuntansi pada organisasi nirlaba? Tetap diperlukannya akuntansi karena untuk memberikan kepercayaan kepada donatur, sehingga walaupun organisasi nirlaba yang tidak berfokus pada laba tetap melaksanakan audit untuk memberikan kepercayaan kepada penyumbang dana atau donatur. Dalam akuntansi nirlaba sendiri diatur dalam PSAK 45 dan ISAK 35, di mana entitas nirlaba dibagi entitas nirlaba swasta dan entitas nirlaba pemerintah. Kalau yang entitas nirlaba swasta itu seperti ormas, habis itu yayasan-yayasan gitu. Terus kalau yang pemerintah itu kayak Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, BLU, itu entitas yang nirlaba yang pemerintah. Lalu dalam penerapan standar akuntansinya terdapat perbedaan dari PSAK 45 dan PSAK yang lainnya, di mana PSAK 45 itu cara organisasinya memperoleh sumber daya itu bagaimana, terus sumber daya itu didapat dari mana, dari anggotanya dan penyumbang, yang dimana tidak mengharapkan imbalan secara langsung. Lalu organisasi ini juga mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa. Jadi organisasi nirlaba ini organisasi yang tidak berfokus pada laba, atau bisa dikatakan organisasi yang kegiatannya itu dari jasa atau perkumpulan dari sumber daya manusianya. Lalu selanjutnya ada dana atau aset bersih dari organisasi nirlaba ini sendiri dibagi menjadi 3, diklasifikasikan sebagai aset neto, di mana yang pertama ada tidak terikat, dana yang tidak terikat, yang kedua ada dana yang terikat sementara, dan yang ketiga ada dana yang terikat permanen. Penjelasannya, dana yang tidak terikat itu dana yang digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat. Jadi entitas ini atau organisasi nirlaba ini lebih leluasa melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. Sedangkan terikat sementara itu terikat yang disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu, biasanya batasan waktu hingga 5 tahun. Dan terikat permanen ini di mana entitas mengharuskan mengalokasikan dananya ke jenis aset tertentu untuk menjaganya dan secara permanen, dan boleh mengambil manfaat dari terikat permanen ini. Contohnya yaitu wakaf. Jadi hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara. Contohnya organisasi ini ada wakaf tapi hasilnya itu bisa diambil gitu. Nah, tadi seperti yang dikatakan, organisasi nirlaba sendiri tetap menggunakan pelaporan keuangan dalam akuntansinya. Gunanya apa? Tadi diaudit gunanya untuk memperoleh kepercayaan bagi para donatur, sehingga akan menanamkan modalnya atau menginvestasikan atau menyumbangkan dananya ke organisasi nirlaba. Itu tujuannya itu menyediakan informasi yang relevan. Ya benar, kenapa diaudit? Karena untuk memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang. Jadi laporan keuangan entitas nirlaba itu terbagi menjadi 4. Organisasi nirlaba itu terdiri dari laporan posisi keuangannya, ada neraca pada akhir periode pelaporan, ada laporan aktiva untuk suatu periode,
ada laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini sendiri tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto. Dan informasi dalam posisi keuangan digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Dapat membantu para penyumbang atau organisasi-organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi nirlaba ini dalam memberikan jasa secara berkelanjutan. Nah, tadi seperti yang dijelaskan tadi, dalam laporan keuangannya, aset neto itu diklasifikasikan di dalam laporan posisi keuangan, laporan keuangan yang ada 3 tadi, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi aset neto itu kita sajikan di dalam laporan keuangan, di mana yang aset neto ini terdiri dari aset dana yang terikat secara permanen, terikat sementara, dan dana yang tidak terikat. Lanjut kita informasi pemberian jasa. Informasi pemberian jasa ini diperuntukkan pada catatan atas laporan keuangan yang harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program. Ini ada disajikan juga tadi salah satu bagiannya adalah laporan arus kas, di mana tujuannya itu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi organisasi nirlaba ini sendiri. Nah, ini contoh dari laporan posisi keuangan organisasi nirlaba. Contohnya ada aset, ada kas dan setara kas, ada piutang, ada persediaan, investasi lancar, properti, aset tetap, jumlah aset. Di laporan keuangan organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi swasta atau organisasi profit, di mana organisasi nirlaba kan bukan organisasi profit, melainkan organisasi non-profit. Jadi tidak ada modal atau kayak seperti penjualan ada modalnya, namun ada aset neto. Aset neto tadi yang seperti yang saya jelaskan, ada aset dana tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen. Ini ada bentuk laporan aktivitas bentuk A. Seperti ini contohnya. Ada perubahan aset neto tidak terikat, ada dari pendapatan dan penghasilan itu contohnya kalau dari organisasi nirlaba dari sumbangan, dari jasa layanan, dari penghasilan investasi, dan lain-lain. Di mana jumlah yang tidak terikat itu seperti yang dijelaskan. Terus ada aset netonya juga, namun tidak ada modal ya dalam laporan aktivitasnya. Kalau ini yang bentuk A. Ini laporan aktivitas bentuk B. Apa perbedaan laporan aktivitas bentuk A dan bentuk B? Beda dari penyajiannya saja. Jika bentuk A tadi disajikan menurun ke bawah, dari aset netonya, dari dari yang tidak terikat, yang terikat. Kalau yang di laporan bentuk B, dananya itu dia tampilkan di atas, tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen. Ini yang bentuk B. Kelanjutannya. Nah, ini laporan pendapatan dan beban serta perubahan aset neto yang tidak terikat. Pada bentuk C. Bentuk C kayak gini. Nah, dan ini ada arus kas, metode langsung. Metode langsung penyajiannya seperti ini, ada aliran kas dari aktivitas operasi apa saja. Aktivitas operasi meliputi pendapatan jasa, penyumbang, piutang, dividen,
bunga yang dibayarkan, dan lain-lain. Sedangkan dari aktivitas investasi ada dari asuransi kebakaran, pembelian peralatan, penerimaan penjualan, pembelian investasi. Sedangkan aktivitas pendanaan sendiri terdiri dari penerimaan dan kontribusi berbatas dari investasinya, investasi bangunan, investasi perjanjian tahunan. Lalu dijumlahkan dan dapatkan hasil seperti contoh ini. Ini metode langsung. Kalau yang metode tidak langsung, laporan arus kasnya seperti ini. Ada di metode tidak langsung ada depresiasinya, ada depresiasi akibat kebakaran, depresiasi aktuarial, kenaikan dalam piutang. Jadi perlu teman-teman pahami dan pelajari yang mana yang lebih enak digunakan, arus kas metode langsung atau metode tidak langsung. Sekian penjelasan materi saya pada organisasi nirlaba. Semoga membantu teman-teman dalam memahami materi lebih baik lagi.